sejahtera untuk kita semua. Salam Gema Santi. Damai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena pada hari ini kita akan melaksanakan acara seminar budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kelungkung tahun 2023. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Semara Pergelot, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman sejawat, dan pada hari ini juga materi akan dipaparkan oleh Nimade Sri Susanti Dewi SPD GR. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator. Sebelumnya saya minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memulai seminar budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi saya ingin berbagi praktik baik dan melakukan pengimbasan terhadap materi ataupun pengetahuan yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Sudah barang tentu Bapak dan Ibu sudah mengenal Tiang Nimade Sri Susanti Dewi. Di sini saya sebagai guru kelas 5B dan juga calon guru penggerak angkatan 7. Di mana saya perkenalkan sebagai fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Ismuni, sarjana pendidikan, dan pengajar praktik Tiang adalah ini Kadetnya nih. Ibunya adalah guru TK. Bapak dan Ibu, untuk materi seminar kali ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara atau HD. Yang kedua mengenai perubahan paradigma belajar, khususnya di abad 21. Yang ketiga adalah disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Yang keempat, 4 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan dan kesepakatan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. 8, kita akan tanya jawab. 9, kesimpulan, dan acara terakhir adalah penutup. Yang pertama yang akan kita bahas, kita sharing di sini Bapak Ibu. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pasti mengetahui siapa beliau. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau memiliki tujuan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena anak-anak atau kita sendiri tidak bisa hidup sendiri, kita harus bersosialisasi dan menjadi bagian dari masyarakat di tempat tinggal kita. Yang dapat saya simpulkan mengenai filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 6 Bapak Ibu. Di mana yang pertama adalah merdeka belajar. Sesuai dengan Menteri Pendidikan saat ini yang mengharapkan kita menerapkan merdeka belajar di lingkungan pendidikan, dan juga bagaimana kita bisa merubah pola atau mindset kita menjadi merdeka mengajar. Maksudnya di sini merdeka belajar itu tidak ditentukan kepada satu model atau metode penerapan di dalam lingkungan
atau di lingkungan sekolah Bapak Ibu bisa melakukan variasi terbaik untuk membangun budaya positif yang ada di lingkungan kelas Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menerapkan berbagai metode, baik itu Bapak Ibu melakukan proses pengajaran itu di dalam kelas ataupun berada di luar kelas. Jadi tidak monoton harus di dalam kelas. Setelah itu ada bukan tabula rasa. Awalnya ada 3 konsep dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak terlahir dari kertas putih, di mana kita selaku pendidik ataupun orang tuanya itu memiliki hak penuh untuk mengatur anak-anak. Contohnya, anak-anak misalnya mau jadi polisi, kita tentukan dari sekarang, dia yang mengikuti kemauan kita. Terus yang kedua, anak-anak itu lahir sebagai selembar kertas putih, di mana anak-anak itu ada titik-titik buram yang harus diisi atau ditebalkan. Akan tetapi semua pemikiran tersebut akhirnya dipatahkan melalui pemikiran bukan tabula rasa. Maksud bukan tabula rasa di sini, anak-anak itu terlahir sudah membawa tulisan buram. Kita selaku pendidik ataupun orang tuanya hanya membantu, sifatnya sebagai fasilitator untuk menebalkan apa yang menjadi kodrat anak-anak dari lahir. Jadi tidak bisa kita tentukan. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Akan tetapi paradigma tersebut sulit untuk diterapkan karena kita berada di masa atau di fase peralihan. Yang berikutnya adalah konsep menuntun. Kalau dulu kita selaku orang tua, selaku guru atau pendidik, itu kita kesannya menuntut, bukan menuntut, tapi menuntut anak untuk mengikuti apa yang mau kita sampaikan, materi apa yang seharusnya mereka pahami, berapa nilai yang harus mereka dapatkan. Akan tetapi konsep dari menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana sih kita memfasilitasi anak agar anak-anak berada di role-nya. Dan berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ada pada hati nurani, dirinya anak-anak sendiri. Anak-anak bercita-cita jadi apa, ingin apa, memiliki keunggulan atau potensi apa, itu yang harus dikembangkan. Sedangkan kodrat zaman, nah di sini paradigmanya adalah dari CBSA, catat buku sampai habis. Kita suruh anak-anak mencatat, menghafal, PR setumpuk. Tetapi di sini adalah kita yang mengikuti dari fase mencatat, kita berikan link pembelajaran, besoknya kita terapkan, kita diskusikan, kita tanya jawab, sehingga anak-anak di kelas itu lebih aktif dan kreatif. Jadi pembelajaran sudah sangat jelas materinya apa dan tujuan pembelajarannya apa. Berikutnya adalah berpihak kepada anak. Maksudnya berpihak kepada anak di sini adalah pembelajaran itu yang diutamakan adalah tujuannya. Anak-anak itu inginnya dapat apa sih dari pembelajaran yang kita terapkan. Jadi tidak bisa kita paksakan. Mungkin dari pemikiran kita kok kesannya kita memanjakan anak. Ya, awalnya saya juga seperti itu. Tetapi setelah didiskusikan ternyata berpihak kepada anak itu tidak untuk memanjakan, tetapi mengarahkan anak, menuntun anak agar anak itu mengetahui dan menemukan jati dirinya. Dan yang terakhir adalah trilogi pendidikan. 3 yang diterapkan sama Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sengtulodo, Ing Madyo Namukarso, dan Tut Wuri Handayani. Di sekolah itu sering kita terapkan semboyan Tut Wuri Handayaninya. Akan tetapi sebenarnya dan sebaiknya kita lebih baik menerapkan ketiganya, trilogi pendidikannya, tidak tumpang tindih. Karena kita tidak hanya mendorong anak-anak, tetapi kita harus
Berawal dari kita dulu, contohkan yang baik, misalnya cara berpikir, cara berbicara atau menjawab, bagaimana cara kita misalnya berbagi saran dan usul, berkontribusi dalam suatu kegiatan, kita contohkan dulu. Dan materi yang kedua adalah perubahan paradigma belajar, di mana perubahan di sini sangat signifikan, di mana kita yang biasanya berpedoman pada buku LKS atau buku paket saja, sekarang kita dituntut agar melek IT. Minimal kita bisa ngetik atau searching di Google. Sedikit-sedikit kita dituntut harus searching Google. Jadi mau tidak mau kita harus sama-sama belajar, bukan untuk menggurui tetapi berbagi ilmu. Di mana ciri-ciri dari abad 21 sebagai abad informasi, komputasi, otomatisasi, dan komunikasi. Di sana disinkronkan menjadi satu bagian. Hal ini tentunya pasti memiliki dampak baik itu positif maupun negatif. Proses perubahan pembelajaran itu dilakukan oleh pendidik baik di kelas dan sering juga disebut dengan paradigma pembelajaran abad 21. Dan kita mulai menggebrak itu ketika pandemi COVID. Yang awalnya pembelajaran kita stuck hanya di kelas, sekarang kita belajar yang namanya Google Classroom, Kahoot, Quizizz, dan sebagainya. Adapun paradigma proses pembelajaran abad 21 yang akan kita bahas pertama adalah mengenai informasi. Pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Anak-anak itu kita harus pancing dia bagaimana bisa berpikir kritis, kreatif. Misalnya kita kasih clue, anak-anak hari ini kita akan belajar misalnya proses perubahan wujud benda. Dikasih dulu materinya, kita kasih searching Google-nya, link-nya. Setelah itu silakan dipelajari. Ayo kita praktekkan. Kita dampingi. Karena dulu guru itu bersifat teacher center, guru yang dominan di kelas. Tetapi dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara dan proses merdeka belajar dan mengajar, itu dipatahkan dan mulai beralih. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi media, sarana, dan membimbing siswa. Tidak boleh untuk menuntut siswa. Dan yang kedua adalah komputasi. Pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam hal merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan atau menjawab masalah. Berarti di sini anak-anak diminta untuk belajar bernalar, kritis dan berpikir kreatif serta cepat. Ketika dia menghadapi suatu permasalahan, dia harus tahu atau apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kita wajib mendampingi anak tersebut. Ketika anak tersebut menceritakan atau bahasa sekarang curhat mengenai permasalahannya, wajib kita dengar. Karena ada semboyan yang mulai akan diterapkan pada Merdeka Belajar, yaitu menghamba kepada sang anak. Mungkin masih sebagai tanda tanya besar, kenapa kita harus menghamba kepada sang anak? Karena kata menghamba itu konsepnya adalah hubungan antara kita kepada Sang Pencipta. Akan tetapi setelah saya tanyakan kembali pada saat proses pendidikan, kenapa sih harus pakai kata menghamba? Kenapa nggak pakai kata yang lain? Karena di sini konsepnya menghamba itu adalah kita memuliakan anak. Anak itu titipan dari Tuhan yang harus
kita tuntun menjadi pribadi yang baik, tidak hanya anak yang sesuai dengan keinginan kita. Dia harus mengetahui jati dirinya. Jadi tugas kita semakin kesini sebenarnya semakin berat. Tidak sama seperti yang dulu kita selesai mengajar ya sudah selesai. Tetapi di sini kita harus tahu karakteristik anak-anak, bagaimana latar belakangnya, apa potensinya, terus asal perekonomian keluarganya, sehingga jika suatu saat ada masalah yang muncul, itu kita bisa mencari solusi terbaik agar permasalahan itu dapat terselesaikan. Yang ketiga adalah otomatisasi, di mana pembelajaran yang mampu membina siswa untuk berpikir kritis, bukan mekanis. Berpikir mekanis sudah tidak sesuai dengan abad 21, karena pola berpikir itu hanya cocok untuk dunia industri, bukan dunia pendidikan. Peserta didik harus dilatih untuk berpikir kritis, bukan hanya sekedar menerima informasi tanpa melakukan analisa. Nah, maksudnya di sini adalah ketika anak-anak melakukan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu tugas dan mengalami kesulitan, anak tersebut memiliki hak untuk tidak hanya menerima materi yang kita berikan, akan tetapi ketika dia masih bertanya-tanya, Bu, kenapa bisa begini? Ibu, kenapa harus begini? Itulah yang melatih kebijaksanaan dan kesabaran kita selaku seorang pendidik di sekolah. Berikut adalah komunikasi. Pembelajaran yang mampu mengembangkan siswa dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagai permasalahan kontekstual yang dihadapi, di mana pendidik dan lingkungan harus mengingatkan jika sebenarnya teknologi komunikasi hanya merupakan alat bantu. Akan tetapi pada kenyataannya di lingkungan tempat tinggal kita, itu kita lebih sering kepengen mudah. Silakan bawa HP-nya cari sendiri. Nah, ibu masih sibuk. Nah, di situ. Padahal seharusnya ketika anak-anak didampingi pada saat proses pembelajaran, baik di kelas maupun di lingkungan tempat tinggal, anak-anak tersebut juga menjalin hubungan emosional kepada kita. Tidak hanya ya sudah diberikan kemudahan itu saja. Nah, materi yang ketiga adalah disiplin positif. Disiplin positif, apakah ada dari Bapak Ibu yang mengetahui apa sih disiplin positif? Ada? Kalau tidak ada, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman, maupun hukuman. Contoh, kalau anak-anak sudah sadar, memiliki kesadaran dari dirinya sendiri, misalnya anak-anak, Ibu bagi tugas yang nomor absen 1 sampai 5, silakan melakukan pembersihan setiap pagi dan akan pulang sekolah di kelas. Terus yang absen 6 sampai 10 mungkin di perpustakaan dan sebagainya. Dengan kesadaran tanpa disuruh, dia langsung melakukan pekerjaan tersebut. Nah, disinilah tugas kita yang cukup berat. Karena apa? Di sini kita mengajarkan kedisiplinan, sedangkan di rumah anak-anak kesannya lebih dimanjakan sama orang tuanya. Nggak usah, nanti ibu aja yang nyapu. Nah, maka dari itu, di mana kita harus berkolaborasi dan berkomunikasi, dikonsultasikan antara seluruh stakeholder di sekolah dengan orang tua agar kita mendapatkan kesepakatan bagaimana cara menerapkan disiplin positif tersebut agar nyambung, tidak hanya di sekolah tetapi di rumah juga mampu diterapkan. Nah, ini apakah sebuah hukuman dapat menumbuhkan kedisiplinan pada diri anak? Biasanya kalau kita anak-anak nggak buat PR, ibu saya nggak buat PR, ya udah berdiri di sana di pojok kelas. Gitu kalau dulu. Ya silakan angkat kakinya. Terus
lupa membawa PR lagi. Itu biasanya yang dulu sering kita terapkan. Akan tetapi hukuman bisa diberikan, bukannya tidak bisa, tapi bisa diberikan, tetapi kadarnya yang dikecilkan. Karena apa? Itu harus kita buat melalui kesepakatan kelas, tidak hanya tok langsung diberikan hukuman. Karena anak itu juga mempunyai hak untuk menolak kalau dia punya alasan yang tepat. Hukuman itu tidak sama sekali bisa membantu untuk menjadi disiplin. Mengapa? Karena anak-anak itu kesannya kalau melihatin kita takut. Bukannya memiliki kesadaran, tapi kalau ketemu sama ibu itu nggak buat PR, dihukum ini. Kalau ketemu sama bapak itu saya nggak ikut lari, datang di lapangan, nanti saya kena hukuman dibawa ini, disuruh bawa ini. Jadi takut, bukannya kita punya wibawa sebagai pendidik, bukannya anak-anak itu memiliki kesadaran yang tinggi, tapi kesannya takut. Dan itu juga dapat diimbaskan atau anak-anak itu mendapatkan imbasan dari lingkungan tempat tinggalnya. Nah, semakin sering kita menakut-nakuti dengan hukuman, anak itu akan terpicu untuk mulai berbohong. Contoh, anak itu lupa buat PR, ya memang nggak buat, tapi alasannya ketinggalan. Karena apa? Karena dia takut kita dihukum. Nanti saya dihukum nanti sama ibunya. Jadinya alasannya ketinggalan. Ketinggalan itu kan bukannya tidak buat, tetapi lupa membawa, seperti itu. Dan berikutnya adalah lingkaran 4 kebutuhan dasar. 4 kebutuhan dasar manusia, kita baik, kita sebagai seorang pendidik maupun manusia itu ada 4. 1, diterima dan disayang. 2, senang. 3, bisa. Dan 4, bebas. Dimana diterima dan disayang itu kita dapatkan dari lingkungan keluarga. Rasa sayang kita dapatkan dari orang tua, dapat juga dari sahabat, dapat teman, atau dapat dari kekasih hati. Berikutnya ada bisa, menjadi coach bagi rekan sejawat dan menjadi panutan bagi murid. Coach di sini adalah maksudnya pendamping, tidak guru. Kalau rekan sejawat kita kan sama-sama mendampingi, berkonsultasi dan berkomunikasi. Sedangkan senang, apa sih yang membuat kita senang dalam hidup? Mungkin ada yang senang membaca, senang memasak, senang berwisata keliling, atau kulineran. Mungkin ada yang senang termenung di pinggir pantai, ada yang senang healing-healing kemana sama teman-temannya. Itulah dasarnya. Berikutnya bebas. Kebebasan di sini artinya mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang ada pada diri. Contoh, misalnya anak-anak sebenarnya dia senangnya IPA, tapi mungkin kemampuannya cenderung di matematika. Tapi karena dasarnya dia tidak suka, makanya ada alasan, aduh itu saya nggak bisa, tiba-tiba sakit anaknya pada saat pembinaan. Misalnya seharusnya suaranya dia bagus, tapi rasa percaya dirinya dia kurang. Nah, di situ tugas ekstra untuk kita selaku pendidik. Dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Menurut Diana Gozen, dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998, Gozen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan kita sebagai seorang guru di sekolah. Yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Sedikit kesalahan kita berikan hukuman, jadi kesannya menakutkan.
Dan yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Kita selaku guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi menjadi teman bagi anak tersebut. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kelima, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu adalah guru sering berkata, tolong patuhi peraturan saya. Silahkan ikuti tata tertib sekolah. Jadi anak-anak terkesan dipaksakan. Sedangkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti suatu aturan, tetapi kita berusaha untuk menuntun dan menyadarkan anak mengenai jati dirinya dan mengikuti aturan sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Berikutnya adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah, di mana pada posisi ini guru sering bersuara lembut. Dia lembut tapi kesannya nyelekit, langsung kita kena hatinya. Biar dia sadar, oh iya ya, nanti kalau saya begini orang tua saya marah, nanti kalau saya begini gurunya pasti mesti tahu mama saya, papa saya. Jadi di sini posisi kita adalah menakut-nakuti anak agar dia ngerasa dirinya itu salah, walaupun dia tidak tahu sebenarnya alasan apa yang membuat dia melakukan kesalahan. Dan tentunya pada posisi ini siswa akan merasa tidak berharga sama sekali. Jadinya rasa percaya dirinya yang seharusnya dipupuk itu semakin menurun karena rasa takutnya. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Yang perlu diingat pada posisi ini adalah ada hubungan negatif dan ada positifnya antara guru dengan siswa. Semua pasti ada dampaknya. Yang pertama itu negatifnya, bila suatu saat guru itu tidak bisa membantu anak-anak, maka siswa itu pasti merasa kecewa. Karena dalam mindsetnya anak-anak, guru pasti bisa. Karena kan kita sebagai guru juga manusia, tidak semua guru ahli dalam semua bidang materi pelajaran. Pasti ada saja kelemahannya. Tapi dalam mindset anak-anak, guru itu lebih pintar daripada orang tuanya. Walaupun pada kenyataannya mungkin sebagian besar orang tuanya lebih pintar. Berikutnya adalah positif, hubungan baik antara guru dan murid akan terjalin sehingga guru akan mudah untuk mempengaruhi siswa agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Yang keempat itu ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru memiliki tanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini guru berpedoman kepada aturan serta konsekuensi yang akan ditanggung apabila ada yang dilanggar. Di mana guru akan mencatat. Jadi tugasnya di sini guru tidak hanya mengajar tapi mencatat di buku catatan siswa. Contoh mungkin satu siswa tidak mengerjakan PR sebanyak 4 kali, mungkin ada yang terlambat, rambutnya gondrong, itu dicatat sedetail mungkin sehingga kita bisa menentukan apa langkah berikutnya agar siswa itu mampu menyadari dirinya bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan. Dan yang terakhir, posisi kontrolnya adalah guru sebagai seorang manajer. Bukan manajer dalam suatu klub ya, tapi di sini adalah posisi guru itu mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswa. Guru di sini mendampingi anak-anaknya dalam berproses untuk mendapatkan pengetahuan dan menemukan jati dirinya. Guru harus memotivasi siswa agar rasa percaya diri anak-anak itu bisa lebih meningkat. Nah, ini yang keenam adalah keyakinan dan kesepakatan kelas.
Apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan sebelum melakukan proses belajar mengajar di awal pembelajaran? Sudah. Nah, maksudnya di sini adalah keyakinan. Bapak Ibu yakin nggak sama anak-anaknya bahwa dia mampu? Dan anak-anaknya yakin nggak dia mampu? Nah, di situ tanda tanya besar. Kalau Bapak Ibu tidak yakin dan tidak percaya kepada anak didiknya, otomatis anak didiknya juga ragu dan tidak percaya pada kemampuan dirinya. Jika sudah ada keyakinan, maka lebih mudah untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bisa dibuat setelah adanya keyakinan kelas. Berbeda nih, kalau keyakinan itu berupa lisan, kepercayaan pada diri sendiri. Kalau kesepakatan dia tertulis. Misalnya, kalau ada siswa yang tidak membuat PR sampai 3 kali, apa sih kesepakatannya? Kembalikan kepada anak. Kalau kalian tidak membuat PR sampai 3 kali, hukumannya apa? Mereka yang menentukan hukumannya sendiri, kita tidak boleh. Itu bedanya sekarang. Contoh Bu, nanti denda aja Bu 1.000 Ibu. Nah, kita catat dalam kesepakatan kelas karena mereka yang membuat aturan dan mereka yang menerapkan. Sedangkan misalnya kalau misalnya anak-anak mengerjakan PR sampai 10 kali, rewardnya apa? Misalnya kita kasih makan bersama dan sebagainya. Anak-anak sudah mau Bu, kalau saya ikut lomba terus saya menang dapat apa? Itu kan kesepakatan antara wali kelas dengan muridnya atau anaknya di dalam kelas. Itu dicatat bisa di dalam kertas, ditandatangani bersama. Jadi ketika melanggar, Bapak Ibu punya dasar untuk melakukan tindakan, bukan hukuman nih, tindakan. Kalau misalnya terlambat, tindakan yang Bapak Ibu bisa ambil apa sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak membuat kesepakatan kelas, kesannya menghukum, efek sampingnya orang tua bisa datang. Nanti masalah lagi yang akan muncul. Tujuan pembuatan kesepakatan kelas itu adalah untuk menciptakan atau membuat kesepakatan dan kebersamaan dalam proses pembelajaran di kelas. Selama 1 tahun pembelajaran, nanti kalau tahun depannya peserta didiknya sudah berganti lagi, dibuat kesepakatan yang baru. Begitu seterusnya. Jadi proses kesepakatan kelas tidak 6 bulan, tetapi 1 tahun proses pembelajaran. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Contoh, ada anak kita yang berbohong. Kita panggil dia, kita ajak berbicara 4 mata, bukan dihukum di depan teman-temannya. Itu salah. Tetapi kita panggil dia, kita tanyakan alasan dia sampai melakukan suatu kesalahan. Apa sih alasannya? Apa sebabnya? Apa latar belakangnya sehingga anak-anak melakukan hal tersebut? Setelah itu bagaimana kita berusaha agar anak-anak tersebut menyadari, sadar dia dulu bahwa dia itu salah. Ketika sadar, baru dia bisa menentukan apa tindak lanjut dari permasalahan yang sudah dia ciptakan. Karena segitiga restitusi ini dari anak membuat kesalahan, dia menyadari semua prosesnya, poinnya ke anak. Guru hanya mengingatkan saja, mendampingi anak-anak saja. Oh, kalau kamu begini, kamu harusnya bagaimana? Dan dibiasakan adalah 3 kata ajaib: tolong, maaf, dan terima kasih. Demikian Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengimbasan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Akan saya serahkan kembali kepada moderator untuk proses tanya jawabnya. Apabila ada dari
dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi tersebut. Demikianlah Bapak Ibu guru teman sejawat pemaparan materi dari Ibu Made Sri Susanti Dewi tentang budaya positif. Dalam hal ini tentunya ada materi yang belum mengerti, bisa kita tanyakan bersama atau kita sharing di sini. Nah, untuk itu saya selaku moderator akan membuka 2 termin pertanyaan dengan termin pertama 1 buah pertanyaan dan termin kedua 1 buah pertanyaan. Untuk itu apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Ya, Pak Komang Wahyu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk dalam hal ini saya ingin bertanya, karena saya kan lebih sering mengajar di luar kelas. Jadi, apakah saya perlu membuat kesepakatan kelas dengan siswa? Gitu. Ya, terima kasih Pak Komang Wahyu selaku guru olahraga. Pertanyaannya yaitu mengajar di luar kelas, apakah perlu membuat kesepakatan? Nah, untuk itu saya mohon kepada Ibu penyaji untuk menjelaskan pertanyaan dari Pak Komang Wahyu, atau juga nanti bisa teman-teman yang lain kita sharing di sini. Nah, untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Ini pertanyaannya bagus sekali. Terkait mengenai apakah muatan pelajaran PJOK khususnya perlu membuat kesepakatan kelas disamakan dengan guru kelas, gitu ya. Yang pertama itu kesepakatan kelas dibuat oleh guru kelas maupun guru mata pelajaran. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu membuat kesepakatan kelas? Seperti yang dari awal saya sampaikan, itu berawal dari keyakinan Bapak terhadap muridnya, keyakinan murid terhadap dirinya, dan keyakinan murid terhadap gurunya. Apakah kesepakatan itu wajib? Kalau diwajibkan, saya rasa tidak. Akan tetapi kita harus mengikuti alurnya dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu tidak diperbolehkan untuk menghukum anak. Nah, jadi apa yang akan menjadi dasar Bapak apabila anak didik Bapak itu melakukan suatu pelanggaran? Pelanggaran itu tidak hanya berkelahi pada saat pembelajaran di luar kelas atau di lapangan. Misalnya dia datang terlambat atau dia tidak menggunakan pakaian olahraga yang sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah. Mungkin juga dia pada saat melakukan kegiatan itu dia tidak mendengarkan aturan yang Bapak berikan. Juga misalnya Bapak memberikan tugas membuat alat peraga seperti bola yang dari kertas itu yang diginiin itu bisa jadi kan nilai tugas. Nah, lalu apakah Bapak memberikan hukuman? Nah, dasarnya seperti itu. Kalau kesepakatan kelas dibuat, kita serahkan dulu pada awal semester. Anak-anak kalau seandainya, nah kita pakai seandainya, anak-anak melanggar atau tidak membuat PR lebih dari 2 kali, anak-anak maunya bagaimana? Nah, anak-anak yang menentukan. Jadi takutnya kan anak-anak nggak ada seperti itu. Jadi kesepakatan itulah yang dibuat, diketik dan ditandatangani. Jadi ada dasarnya jika suatu saat pada pembelajarannya Bapak itu anak-anak melakukan pelanggaran, anak-anak
mendengarkan. Berarti secara tidak langsung budaya positif juga kita bangun di sini, yaitu anak-anak belajar bertanggung jawab untuk apa yang telah diucapkannya, belajar menepati janji. Di situ Bapak, mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa membantu Tiang untuk memberikan solusi atau tanggapan atas pertanyaannya Bapak Komang Wahyu. Tiang persilakan. Ya, sedikit nih. Ini Bapak silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang ya teman-teman semua, terutama penyaji. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi sebenarnya apa yang disajikan oleh penyaji di kesempatan ini adalah hal yang sangat baik ya, dan perlu kita pakai ya, perlu kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah kita dan perlu kita terapkan sebenarnya. Jadi menurut yang sendiri selaku kepala sekolah, jadi dalam memberikan efek jerah pada siswa itu sebenarnya memang sih kita bisa memberikan hukuman. Namun ada aturan-aturan yang baru yang memang harus kita taati selaku seorang guru, seorang pendidik, yang dimana di dalam kurikulum Merdeka itu dalam memberikan hukuman kepada siswa itu agar bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Nah tentunya jalannya adalah dengan melalui tadi yang sudah disebutkan, melalui kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati baik di sekolah, di kelas maupun di luar kelas. Nah, termasuk pertanyaan dari Bapak Komang Wahyu, menurut kami sendiri dimanapun tempat mengajar itu perlu kesepakatan. Artinya itu sebagai dasar hukum kita dalam memberikan mereka hal yang bersifat positif kalau mereka melakukan pelanggaran ataupun mengingkari daripada apa yang menjadi ketentuan di sekolah maupun di kelas. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sebelum biasanya di tahun ajaran baru itu kita lakukan ya dalam kelas maupun di luar kelas. Perlu ada beberapa kesepakatan seperti contoh yang tadi sudah disebutkan, itu sangat baik ya. Dan mungkin bisa ditambahkan dengan hal-hal yang lain, umpamanya piket dan lain sebagainya. Kalau tidak melaksanakan piket, apa yang disepakati? Jadi mereka yang menentukan sanksinya apa. Mereka membuat sanksinya sendiri. Nanti kalau mereka melanggar, mereka akan mentaati sanksi itu sendiri. Ini juga akan membuat guru merasa terlindungi ya. Biasanya kita memberikan hukuman pada siswa itu kadang-kadang orang tua yang protes. Nah itu, kalau sudah mereka yang buat kesepakatan, jadi orang tua bisa protes karena itu sudah disepakati oleh siswa itu sendiri. Jadi menurut dia apa yang menjadi jawaban penyaji cukup setuju. Jadi baik kita mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas, ya perlu membuat kesepakatan. Nah di kesempatan ini saya berterima kasih selaku kepala sekolah ya, apa yang dibagikan oleh CGP ya, itu kepada teman-teman di sekolah kita. Jadi nanti mungkin bisa kita sharing kembali ya setelah kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini cukup terbatas, apa-apa yang ini diterapkan, mungkin Bu Jero yang selaku CGP mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk belajar tentang perkembangan pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah merasa malu ya, mungkin bertanya pada beliau seperti juga CGP yang terdahulu. Mungkin itu sedikit yang dia sampaikan. Jadi sekali lagi dia ucapkan terima kasih. Waktu dia kembalikan.
Ingin demikian, terima kasih Bapak untuk penjelasan dan tambahannya. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Apabila tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh teman sejawat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat oleh guru di kelas, kemudian harus mengikuti alurnya. Sampai itu juga agar anak-anak di sini bisa bertanggung jawab, menempati janji. Kemudian kesepakatan kelas ini perlu agar memberikan efek jerah terhadap anak-anak. Nah, itulah tadi sudah dipaparkan pertanyaan dari Pak Komang Wahyu, dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, atau ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, silakan Bu Oya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan mengucapkan Om Swastiastu kepada yang saya tanyakan kepada narasumber itu tentang penggunaan IT, karena di zaman sekarang, zaman yang sangat maju, dengan pesat. Nah, saya sebagai guru di sini sangat kurang tentang IT, namanya karena bahasanya yang sering tidak saya mengerti di IT. Maka dari itu, bagaimana cara penggunaan IT supaya bisa cepat? Mohon solusinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Oya, yaitu tentang penggunaan IT yang masih kurang. Nah, sebelum di sini dijawab oleh penyaji, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang memberikan jawaban atau kita sharing di sini. Untuk itu, waktu disilakan. Kalau tidak ada, langsung saja kepada penyaji. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Bagaimana caranya agar Ibu juga bisa menyesuaikan diri dalam penggunaan IT di zaman seperti sekarang ini? Bapak Ibu, walaupun ibunya senior daripada Tiang, walaupun penggunaan IT-nya kurang, disinilah pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara rekan sejawat di unit kerja. Nah, Bapak Ibu, tentu di sini kita akan menjalin kerjasama yang baik. Apabila Ibu Wayan Seridap mengalami kendala, itu bisa berkomunikasi sarang Bapak Kepala Sekolah ataupun sarang rekan-rekan guru, di mana kami selaku rekan guru pasti siap membantu. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama, tidak ada sistem menggurui. Ini Ibu ya, jadinya kita dari awal belajar sama-sama, kita terapkan apa sih yang sudah kita dapat atau yang sudah kita punya, kita berbagi, kita sharing. Dari Bapak Ibu saya yakin tidak hanya Ibu Wayan, tetapi mungkin dari guru-guru yang lain juga pasti ada kekurangan di salah satu sisinya. Contoh misalnya saya itu tidak serta-merta semua pengetahuan mengenai CDP saya bisa, akan tetapi saya tetap masih dalam proses saya sharing dengan pengajar praktik maupun rekan-rekan CDP yang lain. Nah, dari unit kerja itu saya juga pasti akan selalu sharing, baik itu berkomunikasi dengan
Bapak Kepala Sekolah maupun rekan-rekan guru. Demikian mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan bagaimana solusi terbaik selain yang telah yang sampaikan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menanggapi. Silakan, ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Ibu Buka. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai IT ya, di mana kita ketahui bahwa penggunaan IT itu tentunya sangat penting di dalam proses pembelajaran, apalagi di zaman sekarang teknologi yang sangat berkembang. Mungkin karena IT itu kan kita tidak bisa mempelajari secara singkat atau sekali. Nah, mungkin saya harapkan nanti ada seperti training atau pembelajaran teman sejawat seperti itu diadakan di sekolah mengenai program-program terbaru di mana nanti bisa mendukung di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada hari ini tentunya ada kesimpulan yang dapat ditarik dalam seminar ini, yaitu yang pertama, yaitu kesepakatan kelas dibuat oleh guru, kemudian harus mengikuti alur. Kemudian kesepakatan kelas itu tentunya ditentukan oleh anak-anak agar anak-anak di sini bisa bertanggung jawab menepati janji yang telah dibuat. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua dari pertanyaan Bu Wayan, yaitu penggunaan IT. Nah, di sini tentunya adanya kolaborasi antara guru-guru dan teman sejawat, bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, belajar bersama-sama, kemudian melakukan sharing dengan guru-guru dan teman sejawat. Kemudian dalam penggunaan IT ini tentunya sangat penting, maka dari itu perlu adanya pelatihan-pelatihan di gugus masing-masing. Baiklah Bapak Ibu guru, karena pertanyaan diskusi hari ini sudah berjalan dengan baik, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, teman sejawat, pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan seminar ini, sehingga seminar ini bisa berjalan dengan lancar. Kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama seminar ini maupun pelaksanaan ini. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan seminar pada hari ini bisa
bermanfaat bagi kita semua. Nah, akhir kata saya aturkan Paraman Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih. Untuk mengawali semester yang baru, kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu akan kita buat secara bersama-sama dan akan kalian terapkan sesuai dengan keinginan dan kesepakatan yang telah kalian tentukan. Paham anak-anak? Paham. Yang pertama, dalam kesepakatan kelas, apa sih yang akan kalian cantumkan? Yang pertama apa? 1. Ayo. Apa anak-anak? Tidak boleh mengubah pelajaran. Tidak boleh
Selain itu pemanggilan tujuh. Ada lagi. Membawa mainan atau HP akan disita. Dan anak, dari 10 kesepakatan dan sanksi yang sudah kalian bentuk, tolong dipahami dan diresapi apa saja yang sudah kalian sepakati. Apabila ada yang melanggar, berarti kalian siap melaksanakan konsekuensi atau sanksi yang sudah kalian buat sendiri. Paham? Ada pertanyaan? Kapan bisa diterapkan kesepakatan kelas ini? Besok. Mulai besok ya? Ya. Oke. Siap melaksanakan kesepakatan kelas? Bersemangat dalam belajar? Terima kasih anak-anak. Sebentar Ibu akan buatkan di telepon. Jadi kalau kalian lupa ya bisa lupa, kalian bisa baca dan ingat kembali, nanti akan Ibu tempel di papan pajangan. Ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya, Brian.